Halo, assalamualaikum. Kali ini di part kedua dari perjalanan Karawang ke Jogja via exit tol Pejagan. Dan di bagian kedua ini adalah di posisi jalan pinggir kali sampai dengan flyover Pelonengan. Dan jarak dari flyover Dermoleng di sekitar Ketanggungan sampai dengan flyover Pelonengan, kalau tidak salah di daerah Pupuk Tegal itu ya, itu sekitar 28 km menurut Google Maps. Dan di sini saya tempuh perjalanan kurang lebih dalam waktu setengah jam. Jadi ini full video kurang lebih setengah jam, walaupun nanti untuk pengantar ataupun narasi dari saya mungkin tidak akan penuh ya. Dan bila Anda melewati jalan ini nanti di H-4, H-3, H-2, H-1 hari H, H+1 sampai dengan H+3 atau H+4, mungkin perlu waktu yang lebih lama ya untuk melewati jalur ini. Ini karena memang kepadatan dari arus lalu lintas itu sendiri. Dan kondisi jalan ya, sekali lagi kondisi jalan ini sudah cukup baik. Dalam keadaan kosong seperti ini saya bisa menempuh kecepatan antara 40 sampai dengan 60 km per jam. Nah, kecuali bila berada di belakang kendaraan berat. Nah, ini yang menjadi salah satu sumber kepadatan di lalu lintas jalan ini. Karena lebar jalan yang memang tidak terlalu lebar, bila kedua arah dalam keadaan ramai, maka tentu kita akan kesulitan ataupun bahkan tidak bisa untuk mendahului kendaraan lain, apalagi kalau itu kendaraan besar. Sebagian jalan adalah bentuknya cor beton seperti ini ya, dicor beton tapi dengan banyak tambalan-tambalan, dan ini memang membuat sedikit bumpy ya, agak bergelombang, jadi tetap berhati-hati. Meski secara umum tetap bagus ya, sangat layak untuk kita lewati untuk jalur mudik ke arah Purwokerto, ke arah Kebumen, ke arah Purworejo, dan ke arah Yogyakarta tentunya. Dan salah satu sumber ataupun titik kepadatan atau bahkan kemacetan bila di hari-hari sibuk nanti H-3 misalnya, ada pasar larangan nanti di depan. Bila Anda lewat pas sedang banyak aktivitas ekonomi di pasar tersebut, maka dipastikan akan terjadi kepadatan dan mungkin juga kemacetan panjang di situ. Termasuk juga ada lampu merah ya, nanti ada lampu merah pertigaan atau perempatan gitu depan sana, dan tetap berhati-hati juga, itu nanti pasti akan menjadi salah satu titik kemacetan juga di puncak arus mudik Lebaran tahun 2024 ini. Dan seperti ini contohnya ya, bila kita ingin mendahului kendaraan berat seperti ini, karena ini masih H-6 jadi belum terlalu ramai, arah dari lawan arah juga, maka kita bisa bersabar mencari timing untuk bisa mendahului kendaraan berat. Ya, ini kita ikuti mobil depan ya, sudah berhasil mendahului ini truk. Nah, kita bisa mendahului ini karena memang relatif sepi ya, tapi bila dari depan juga banyak kendaraan, tentu kita hanya bisa mengekor dari truk tadi ya, yang otomatis akan menambah panjang antrian dengan semakin banyaknya pengendara baik mobil maupun sepeda motor. Yang pasti tetap usahakan bersabar di antriannya, karena bila Anda mengambil jalur kanan sementara dari depan sudah penuh, maka kemacetan yang lebih parah kemungkinan akan terjadi. Nah, di depan ini akan ada pasar yang tadi saya sebut ya, pasar larangan kalau tidak salah namanya. Dan bila dalam keadaan aktivitas yang padat nantinya, kemudian pemudik juga penuh, maka bersiap-siap saja Anda mungkin akan terjebak macet di sekitar pasar ini.
Tapi ya itulah seninya mudik ya. Karena untuk saya sendiri perjalanan kali ini belum terasa ini bau-bau mudiknya, karena sangat lancar dan juga belum banyak menemui pemudik sepeda motor. Yaitu salah satu ciri khas yang sebetulnya ingin saya temui juga ya, walaupun tidak ingin terlalu bermacet-macetan, tapi sesekali ingin ketemu juga dengan rombongan pemudik baik sepeda motor maupun mobil. Kemacetan itu salah satu hal yang kadang-kadang memang ditunggu ya, meskipun ya sesekali saja ya melihat para pemudik lain, terutama kalau saya lebih suka melihat kalau jalur di sini nanti adalah melihat para pemudik motor. Dan kadang-kadang bikin ketawa, bikin terharu bila membaca kata-kata yang dituliskan di bagian belakang ya, di bagian kardus tuh kadang suka dituliskan kata-kata untuk menyemangati untuk para pemudik lebaran. Nah, nanti kita juga akan menemui jalan yang bagus ya, di aspal hot mix, jadi tidak lagi bergelombang seperti sebelumnya yang jalan cor beton ya dengan tambalan-tambalannya. Kita juga nanti di beberapa bagian akan melewati jalan yang di aspal hot mix, terutama menjelang jembatan ada sebuah kali ya, ada kali, nanti saya perlihatkan ada sebuah jembatan yang nanti jalan sebelum masuk ke jembatan itu sudah di aspal hot mix mulus, kemudian sampai beberapa ratus meter setelah lewat dari jembatan juga. Jadi cukup lumayan jalan mulus, apalagi dalam keadaan kosong seperti ini kita bisa melaju dari 60 bahkan sampai 80 km per jam. Nah, kebetulan di depan ada truk lagi ya, kita coba ini mau melewati, kebetulan kosong, depan tadi mobil sudah berhasil, nah kita juga ikut ya, sudah berhasil melewati kendaraan berat yang baru saja ya. Dan ini akan sulit dilakukan jika saat nanti puncak mudik karena padatnya arus lalu lintas. Ini jadi jalur juga untuk kendaraan-kendaraan berat dari sekitar Pantai Utara, dari exit tol Pejagan ini ke Jawa Tengah bagian selatan, ke arah Purwokerto, ke arah Cilacap, ke arah Kebumen ya, ke arah Purworejo. Jadi pilihan juga. Jadi nanti juga akan bertemu dengan kendaraan-kendaraan berat pastinya di sini, selain bus-bus malam ya. Jadi sudah beberapa kali kita bertemu dengan bus juga. Nah, ini ya jalan yang beraspal mulus di sini sebelum jembatan ini ya. Ini di depan ada truk. Kita usahakan sebetulnya di sini tidak boleh untuk mendahului ini sepertinya ya jalannya. Kita lihat juga. Nah, kita akan memasuki jembatan. Nah, itu di depan. Dan ini sangat mulus ya, jalannya sangat mulus. Bisa kecepatan tadi sampai 80 km per jam. Tentu bila kosong seperti ini ya. Kita ancang-ancang dulu mau mendahului truk ini ya. Kita sambil ini waspada melihat yang dari depan kosong atau tidak. Dan bila sudah mulai tampak kosong, kita untuk ambil ke arah kanan untuk mendahului. Nah, ini jembatannya. Jembatan apa? Bisa Anda tulis di kolom komentar. Anda yang sering lewat di sini pasti tahu ya namanya. Nah, ini sudah berhasil dan kosong ya di depan. Kita lihat jalan masih sangat-sangat kosong hari ini, tanggal 4 April 2024, bertepatan dengan H-6 Lebaran. Cuaca hari ini juga sangat bagus. Nanti kita akan mendapatkan view yang sangat bagus menjelang sekitar Purwokerto ya, pegunungan-pegunungan di sini kelihatan jauh ya. Pemandangan kanan kiri jalan juga sawah,
kemudian ada pegunungan. Nah, dengan langit yang biru jadi pengobat lelah pastinya ya. Salah satu keuntungan mudik lewat jalur ini adalah ini membuat kangen ini bagi saya ya. Makanya ini saya kalau Hamin 6 atau Hamin 7 saya lebih memilih lewat jalan ini. Dan ini kondisi jalan masih aspal hot mix ya, dan mulus, ternyata panjang juga jalan yang beraspal hot mix. Memang ada beberapa ini nih perbaikan jalan, masih kelihatan itu tambalan sepertinya, tapi jauh lebih mulus daripada jalan yang tambalan yang ini ya, cor beton, lebih mulus meskipun tetap terasa ya ada bagian-bagian tertentu yang ditambal juga, tapi overall sangat nyaman lewat sini, apalagi kosong nih ya. Tetapi sekali lagi jangan terlena ya kalau kondisi jalan dalam keadaan kosong ini, karena di beberapa bagian di depan nanti ada semacam tikungan ya, walaupun tidak tajam. Jangan sampai terlena, jangan sampai ngantuk, tetap waspada. Apalagi kita juga akan ketemu dengan penduduk lokal yang melakukan aktivitas di sekitar jalan ini. Tetap berhati-hati, jangan memacu kendaraan terlalu tinggi, terlalu kencang. Tetap utamakan keselamatan baik diri kita, dan utamanya juga adalah pengguna jalan yang lain. Untuk sebagai pengantar narasi mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti di akhir video ini saya tambahkan lagi narasi ketika melewati bawah dari flyover Klonengan, yang kita akan bertemu dengan kendaraan-kendaraan yang berasal dari Slawi ya, dari Tegal, dari arah Slawi. Nanti akan ketemu di sekitar flyover Klonengan, dan itu saya sempat terjebak macet juga di situ beberapa tahun yang lalu ketika mudik di saat puncak mudik lebaran sepertinya pada waktu itu. Oke, begitu ya. Nanti setelah ini video akan saya percepat ya, tapi Anda bila ingin melihat detailnya bisa Anda perlambat nanti saat menonton. Kemudian menjelang flyover Klonengan, nah nanti akan saya berikan narasi lagi untuk melengkapi dari video ini.
Dan ini kita sudah sampai di bawah flyover Klonengan, yang di atas itu yang dari arah Slawi, arah Tegal. Dan nanti kita akan bertemu arusnya di depan sini. Dan ini sekali lagi salah satu sumber kepadatan dan kemacetan di puncak mudik Lebaran nanti. Kita akan ketemu di sini dengan jalur yang dari atas flyover tadi. Dan saya tadi ceritakan di depan saya pernah terjebak macet juga di sini. Nah, ini ya, kita ambil lurus ke kiri dan di depan nanti akan ada tugu perbatasan, Gapura perbatasan Kabupaten Tegal ini ya. Oke, dan kita kembali lagi masuk ke wilayah Brebes ini setahu saya ya. Jadi dari wilayah Brebes memasuki sebagian wilayah Tegal dan memasuki wilayah Brebes lagi sampai nanti wilayah ke daerah Bumiayu. Demikian di part kedua kali ini. Nanti kita lanjut di part ketiga sekitar Bumiayu sampai dengan Jalan Lingkar, bahkan atau sampai dengan Aji Barang nanti di bagian ketiga dari video perjalanan mudik kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.